Budidaya ikan konsumsi bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, memenuhi kebutuhan akan konsumsi ikan, dan sebagai sarana untuk menyalurkan hobi atau kegemaran memelihara ikan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka diperlukan sarana dan prasarana untuk menunjang budidaya ikan konsumsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, benih. Benih ikan yang unggul diperoleh dari induk yang unggul. Benih untuk pembesaran ikan konsumsi beragam ukurannya tergantung jenis ikan yang akan dibudidayakan. Benih yang sehat memiliki ciri-ciri bergerak aktif, tidak cacat, dan memiliki sisik yang utuh. Contoh, benih gurami berukuran minimal 100 gram, benih ikan mas 5 cm sampai 8 cm, nila 8 cm sampai 12 cm, dan benih lele 5 cm sampai 8 cm. Yang kedua, pakan. Pakan memegang peranan penting dalam budidaya pembesaran ikan konsumsi. Dengan manajemen pakan yang baik, pertumbuhan ikan dapat mencapai ukuran sesuai target. Jenis pakan yang digunakan adalah pakan alami dan buatan. Yang ketiga, pupuk. Pupuk diperlukan untuk pemupukan tanah dasar kolam yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah, dan menumbuhkan fitoplankton serta zooplankton sebagai pakan alami. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk alami atau kandang dan juga pupuk buatan. Pupuk alami atau kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan sapi, kerbau, itik, dan ayam yang sudah dikeringkan. Bisa juga berasal dari sisa-sisa atau sampah tanaman yang biasa disebut dengan pupuk kompos. Selanjutnya, pupuk buatan berasal dari bahan-bahan kimia yang dibuat di pabrik untuk menyuburkan tanah, tambak, atau kolam. Yang keempat, air. Pengelolaan kualitas air merupakan cara pengendalian kondisi lingkungan air di dalam kolam budidaya sehingga dapat memenuhi persyaratan hidup biota budidaya seperti ikan, udang, dan plankton. Kualitas air dapat diukur dari pH-nya kisaran 6-8, suhu harus 25-32 derajat Celcius, salinitas atau tingkat keasinan. Yang pertama, air tawar 0-5 part per thousand, air payau 6-29 part per thousand, dan air laut 30-35 part per thousand. Nah, untuk yang terakhir, kecerahan. Kecerahan ini terlihat dari jumlah cahaya matahari yang dapat menembus badan air. Yang kelima, kapur. Kapur ini digunakan untuk mempertahankan kestabilan keasaman pH tanah dan air sekaligus memberantas hama penyakit. Jenis kapur yang digunakan bermacam-macam, di antaranya kapur pertanian seperti kalsit dan dolomit, serta kapur aktif. Obat-obatan. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit, bisa jenis alami dan buatan. Jenis obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan seperti tembakau, akar tuba, kipait, dan daun papaya. Sedangkan obat buatan berasal dari zat kimia yang harus larut dalam air dan tidak mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas air kolam. Artinya, bahan kimia tersebut hanya mematikan sumber penyakit, bukan ikannya, serta mudah terurai. Selanjutnya, peralatan yang digunakan untuk budidaya ikan konsumsi, diantaranya penggaris, serokan latnit atau jaring, alat sortir, timbangan, dan tudung saji. Selanjutnya, wadah budidaya. Wadah budidaya ini yaitu tempat untuk memelihara ikannya. Nah, wadah budidaya ini bisa berupa kolam,
bak, akuarium, dan juga keramba. Kolam. Jenis-jenis kolam untuk budidaya ikan berdasarkan bahannya. Yang pertama, kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah. Yang kedua, kolam yang dindingnya terbuat dari tembok dan dasarnya dari tanah. Dan yang ketiga, kolam yang keseluruhannya terbuat dari beton. Berikutnya, jenis-jenis kolam untuk budidaya ikan berdasarkan tujuannya. Yang pertama, kolam pemeliharaan induk atau kolam pemijahan. Yang kedua, kolam pemeliharaan benih atau kolam pendederan. Dan yang ketiga adalah kolam pembesaran. Wadah berikutnya yaitu bak. Bak merupakan wadah yang biasanya terbuat dari plastik atau terpal, serat, dan beton. Jenis-jenis bak yang sering digunakan yaitu bak pemijahan, bak penetasan, bak pemeliharaan, dan bak pemberokan. Bak digunakan untuk budidaya ikan konsumsi pada lahan yang sempit dan praktis. Ketiga, akuarium. Syarat-syarat akuarium dapat digunakan sebagai wadah budidaya ikan konsumsi adalah sebagai berikut. Memerlukan perlengkapan tambahan seperti aerator, kabel listrik, dan pipa PVC yang diletakkan secara tersembunyi. 2. Diletakkan di tempat yang serasi dengan ruangan. Dan yang terakhir, buatlah dasar akuarium agar terlihat alami. 4. Keramba. Keramba merupakan jenis wadah budidaya ikan di perairan yang luas. Jenis-jenis keramba yang biasa digunakan adalah jaring apung, jaring tancap, dan keramba yang terbuat dari bambu.